Hai, Dari mana? dari sana. Ada keripik nih, mau nggak? Keripik apa? Keripik apa ini? Cimoring. Singkong. Iya, Dari siapa? dari tanteku. Tantemu bukannya satker? Iya, kenapa? Bukannya masuk gratifikasi ya? Masa sih kan cuma keripik doang? Masuk gratifikasi nggak sih? Keripik doang, lagian kan dari tanteku. Lah aku lihat tantemu kemarin revisi DIPA di sini. Iya, Konsultasi tuh di bawah. iya memang. Terus? Kan mitra kerja kita, bukan sih? Iya, Terus? gratifikasi. Iyalah, Masa sih yang benar? setahu aku sih iya. Ya udah, daripada bingung kita tanyakan aja deh langsung ke orang yang lebih tahu gimana. Ya udah, oke. Oke? Oke. Halo, selamat pagi sahabat ngopi semuanya. Kita berjumpa dalam acara Ngopi Asik pagi ini bersama saya Dia Saya Bella. dan kita akan membahas tema yang sangat menarik nih pagi ini dengan topik tolak dan laporkan gratifikasi. Yuk kita gali informasi bersama kami. Oke, kali ini kita bersama dengan narasumber yang sangat istimewa yaitu Bapak Syarwan. Nah, beliau ini merupakan seorang kepala kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara yang sudah berpuluhan tahun mengabdi di Kementerian Keuangan, khususnya di instansi DJPB. Tentunya sudah banyak sekali pengalaman-pengalaman beliau yang bisa kita simak bersama-sama. So, sahabat ngopi, mari kita langsung sapa Bapak Syarwan. Assalamualaikum Pak Syarwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya sangat senang sekali bisa berbagi di sini ya. Bagaimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu nih Pak, sudah berapa lama Bapak mengabdi di DJPB ini Pak? Udah sangat lama. Saya ini udah cukup tua sebenarnya. Ya karena apa? Saya masuk tahun 85, mulai dari SMA. Dimulai dari DJA. Mungkin adik-adik nggak tahu itu apa itu KTUA. Ya, Kantor Tata Usaha Anggaran. Kadang-kadang ya begitulah. Alhamdulillah saya itu selalu di tempat yang tidak basah. Dulu dibilangnya kering gitu. Saya di KTUA tahun 85. Terus pindah lagi ke KPKN waktu itu nggak salah di tahun 88 dan 89. Terus 90 pindah ke pusat DJA di bagian OTL. Ya, disitulah memang penuh perjuangan. Banyak kerjaan yang sangat manual dan seperti orang bodoh. Ya, benar. Apalagi kalau kita mengerjakan dulu namanya laporan bendung. Ya, penerimaan dikerjakan berulang kali. Mulai dari kita catat, kita sobek, kita tempel, kita ketik, kita hitung, dan seterusnya. Nah, memang pengalaman ini ya saya beberapa generasi yang sangat menarik yang saya merasakan betul-betul kerja sejak kita reformasi. Ya kalau belum sebelum kita reformasi sepertinya kerjanya itu hanya menggugurkan kewajiban gitu. Ya. Adik-adik sangat beruntung apa bekerja di era sekarang sudah modern dengan IT-nya. Ya. Cuma yang sesuatu itu kalau kita nikmati, insya Allah ya hasilnya akan baik. Amin. Wah, lama juga ya Pak ya. Pasti banyak banget nih pengalaman-pengalaman Bapak, terutama terkait gratifikasi. Nah, sebenarnya apa sih Pak yang dimaksud dengan gratifikasi ini? Kan banyak mungkin orang tuh yang belum paham ya Pak tentang apa sih gratifikasi gitu. Apa sih konsepnya, bagaimana sih konsepnya gitu. Ya kalau gratifikasi sebenarnya baru kita dengar-dengar akhir-akhir ini saja sih. Kalau zaman-zaman saya dulu nggak ada itu gratifikasi. Malah sangat diharapkan seperti itu pemberian itu ya. Wah, memang kadang-kadang ada rasa terima kasih gitu ya dulu. Tapi dengan berkembangnya berjalannya waktu, kita menyadari negara kita seperti ini, akhirnya ya kita mencoba bagaimana memperbaiki negara ini. Nah, dengan adanya anti korupsi baru timbullah itu istilah gratifikasi. Gratifikasi itu sebenarnya bentuk pemberian gitu, ya pada mungkin pejabat atau pegawai negeri ya, yang biasanya itu pasti ada maksud ya, minta didahulukan, minta diprioritaskan. Nah, itu. Jadi bentuknya macam-macam ya. Ada berupa uang, ada ngasih barang, ada ngasih mungkin berupa makanan ya. Ada juga istilah rabat.
Mungkin adik-adik nggak tahu itu rapat apa itu, agak asing ya. Rapat itu kalau misalkan kita beli partai besar ada potongan. Nah, potongan itu bukannya bagian dari yang melakukan penawaran, harusnya itu dikembalikan kepada negara itu ya. Nah, kalau itu misalkan diambil itu jadi gratifikasi itu. Nah, intinya semua pemberian itu gratifikasi ya, tapi yang dilarang itu pasti nanti yang berhubungan dengan tadi, dengan pekerjaan sehingga ya apalagi nanti bisa menimbulkan kerugian negara itu. Jadi, gratifikasi itu apakah salah satu dari korupsi atau semua gratifikasi masuk dari korupsi atau memang ada pengecualian nih, Pak? Sebenarnya gratifikasi itu bisa menjadi trigger gitu. Ya gara-gara gratifikasi orang bisa berkorupsi, tapi tidak semua juga gratifikasi itu jadi itu. Karena apa? Mungkin dengan hubungan keluarga, pemberian itu kan tidak kita lihat juga nilainya ya, seperti apa. Dan apabila itu dilaporkan ke KPK, itu sudah pengecualian setahu saya, ya. Nah, yang harus kita hindari tadi itu, apapun bentuknya itu harus kita tolak sebaiknya, ya. Kecuali tadi gratifikasi itu memang tidak bisa kita tolak, misalkan kasih pulsa tuh, kan nggak bisa nolak, nggak tahu siapa pemberinya. Nah, itu segera aja laporkan. Tapi kalau saya pribadi untuk adik-adik semuanya, sebaiknya tolak supaya tidak ada fitnah gitu. Kalau kita terima terus kita laporkan, saya khawatir nanti yang bersangkut yang memberi tadi akan mengulang lagi. Mungkin tidak diberikan ke kita, dia nanti ngomong ke temannya, "Oh, saya pernah ngasih tuh Pak saran, dia terima kok." Padahal mungkin sekali itu saya terima dan saya laporkan. Nah, mungkin berikutnya dia cuma apa, semacam fitnah aja, seakan-akan dia ngasih terus padahal nggak pernah datang gitu. Nah, jadi pesan saya lebih baik, udah kita tolak saja dan kalaupun harus melaporkan ini sebaiknya ya laporkan ke KPK juga laporkan ke si pemberi. Itu untuk mengunci dia jangan sampai melakukan percobaan-cobaan lagi. Jadi gratifikasi itu, bisa mendasar ke masyarakat ya, Pak? Terus, ada nggak contoh sederhana yang bisa kita kasih tahu ke masyarakat kalau ini itu gratifikasi begitu? Jadi gini, biasanya kita pelayani, kalau di kantor kita kan ada revisi. Datang nih dia mungkin bawa apa makanan apa ya. Ya kadang-kadang rasa ucapan terima kasih ya. Tapi kita nggak tahu nih, jangan-jangan dia cuma beli makanan sedikit itu diberikan kepada kita tapi lapornya ke kantor bukan itu. Nah, ini hati-hati. Nah, jadi ya yang nama gratifikasi itu pasti ujung-ujungnya minta perlakuan khusus itu yakin deh. Ya. Minta prioritas dan seterusnya dan dikhawatirkan nanti dia akan coba melanggar aturan gitu. Misalkan harusnya ini bukan kewenangan kita, dia mencoba-coba nanti merayu-rayu untuk ya mungkin punyanya pusat kita kerjakan juga. Ya, secara sistem mungkin akan tidak ketahuan dalam waktu dekat, tapi ke depan pasti ketahuan kok. Ya, kan? Jadi pesan saya tadi, yang namanya gratifikasi ini kita harus hati-hati dan kalau menolaknya juga dengan cara yang baik komunikasinya. Jangan sampai nanti menimbulkan apa semacam kerenggangan itu. Padahal kita sebagai makhluk sosial kan lebih baik banyak kawan daripada banyak musuh gitu. Kalau misalnya ada case begini nih Pak, si A ini seorang PNS yang bekerja di bidang pelayanan. Nah, kan umumnya jam pelayanan itu sampai jam 15.00 atau jam 17.00. Nah, tapi ada salah satu stakeholder yang mengalami kesulitan untuk menghubungi si A ini. Akhirnya dia menghubungi si A ini jam 21.00. Kebetulan si A ini emang lagi nggak ada kerjaan sih saat itu Pak. Nah, jadilah dia dibantu stakeholder tersebut mengatasi kesulitannya. Nah, setelah itu karena memang merasa terbantu, jadi stakeholder ini tuh memberikan pulsa sebesar 100.000 nih Pak ke si A ini karena kebetulan kan memang dalam penyelesaian masalahnya ini melalui telepon ya Pak. Apakah sangat membantu gitu. Apakah dalam case ini itu juga tergolong gratifikasi Pak? Jadi yang saya pengen sampaikan ke adik-adik, semua pemberian kait dengan pekerjaan itulah gratifikasi. Hati-hati. Ya walaupun nilainya kecil. Soalnya nanti dia bilang, "Oh gampang si A itu hubungi cukup dengan tali pulsa kan bisa." Apalagi kalau bapak panggil A, timbul nanti kita dipitnahkan. Jadi apapun bentuknya, sebaiknya kalau kita mau membantu,
cukup kita bantu dan jangan pernah menerima. Karena memang kita selaku makhluk sosial ya, kadang-kadang kita punya kebutuhan tertentu sehingga mungkin yang kita tolong itu memang benar-benar butuh, mungkin dia ada kegiatan lain yang harus dia selesaikan ya. Nah, kita bantu saja dan jangan pernah menerima pemberian bentuk apapun ya. Saya yakin kok apa yang kita lakukan menjadi amal ibadah kita itu aja. Meskipun itu cuma 100.000 ya, Iya, itu juga ganti pulsa telepon gitu maksudnya mungkin Pak. itu bentuk percobaan. Sekali dia coba berhasil, nanti dia akan coba-coba terus dan yang saya khawatirkan kita tadi seakan-akan kita menerima terus dari dia dan dalam jumlah yang besar. Sebaiknya tadi pesan saya kita sebagai pegawai ya dan juga khusus dari pelayanan kita berikan yang terbaik. Kita intinya apa? Kita ini mengawal APBN dan harusnya kita tuntaskan secara profesional. Sekali lagi, apa, menerima apapun, baik usaha maupun mungkin hanya sekedar cemilan atau apa ya, supaya ini ditolak. Oh gitu ya Pak. Jadi kalau misalnya nih Pak, eh, ada case seperti itu, nah gimana sih cara membedakannya orang itu berterima kasih tulus atau memang gratifikasi gitu Pak? Gini aja, kalau kita nanti akan bertanya kan kadang-kadang orang tidak bisa menerima. Sebaiknya, mohon maaf ya, kami sudah dipesankan dari pimpinan kami untuk tidak menerima gitu ya. Dan mohon maaf, kami kan sudah ada gaji dan mohon maaf juga ya, gaji kami jauh lebih besar dari kamu kan gitu, gitu aja deh. Dan memang nyatanya kita lebih besar loh. Nggak salah. Bukannya kita sombong, tapi cara kita menolak supaya dia tidak sakit hati. Gitu aja. Ini nih salah satu yang harus diedukasikan kepada masyarakat, kepada abdi negara atau para pemangku kepentingan bahwa sekecil apapun itu bentuknya, entah itu pulsa, makanan ringan atau sekedar oleh-oleh, kalau ada hubungannya dengan jabatan itu masuk dalam gratifikasi dan kalau bisa kita tolak dan jangan diterima. Nah, terus apa nih Pak sebaiknya yang dilakukan seseorang jika menerima barang yang dirasa itu adalah sebuah gratifikasi? Oke. Saya selalu tekankan, usahakan untuk ditolak. Itu kata kuncinya. Tapi kalau terpaksa, terima dan langsung laporkan gitu. Laporkan melalui tadi ada konselor Gol KPK ya. Nah itu ya, itu satu. Yang kedua, juga laporkan ke unit pengendali gratifikasi yang ada di kantor kita. Terus jangan lupa nanti saya juga berpesan kepada unit pengendali gratifikasi untuk menembuskan tuh kepada si pemberi, bahwasanya pemberian dia sudah kita laporkan ke KPK. Pertama, ini jadi pelajaran dia juga untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya pada kita. Yakinlah, itu hanya mencoba. Sekali kita terima, oh dia merasa berhasil dan itu akan diteruskan. Yang paling sakit nanti, kita seakan-akan dipojokkan pada saat dia ada fraud. Wah iya Pak, kami pernah ngasih. Nah, kita tidak akan bisa mengelak itu. Tapi kalau sudah kita laporkan ke KPK, juga ke unit pengendali gratifikasi, ya kan ada tuh pasti jejak digitalnya. Nah, di situ kita akan selamat insya Allah. Jadi bukan suatu yang besar ya Pak kalau kita menolak gratifikasi itu ya Pak ya. Iya, jadi jangan dilihat dari nilainya, tapi lihat itu tujuannya itu loh. Tujuannya pasti menghendaki sesuatu yang khusus dari kita. Apalagi kita kan sebagai pengelola keuangan negara. Nah, itu kita benar-benar harus objektif dalam memberikan layanan. Terus bagaimana sih Pak kita sebagai masyarakat itu bisa mendukung upaya anti gratifikasi? Pertama, ini saya kan selaku umat beragama waktu kita sholat, kita kan diingatkan hidup kita ini kan untuk beribadah. Yakin itu akan bisa. Itu satu. Yang kedua, ya gratifikasi sekali lagi itu bisa berdampak sangat negatif pada kita. Ya, artinya sekali kita tercoreng itu 7 turunan itu perlu ditanamkan. Yang berikutnya salah satu cara untuk mencegahnya itu ya kita jelaskan tuh pekerjaan kita seperti apa ke masyarakat. Nah, setelah kita jelaskan, nah ini juga kita ya
seperti acara ini harusnya nanti disebarkan ke masyarakat bahwasanya kita betul-betul care, bahwasanya di kantor ini tidak akan pernah menerima yang namanya pemberian bentuk apapun, karena itu adalah gratifikasi. Itu aja. Atau mungkin ini Pak, kalau misalnya ada masyarakat yang takut nih kalau untuk melapor, takut kalau misalnya nanti identitasnya terbongkar atau keluarganya terancam gitu, gimana itu Pak tanggapannya? Yang itu pertama ya, kalau di KPK itu setahu saya kan bisa anonim ya, kalau nggak salah. Itu satu itu ya. Yang kedua, di PG kita juga itu ada janji kan untuk melindungi pelapor ya, seingat saya kan itu. Nah itu kita harus yakinkan kepada masyarakat, silakan menyampaikan aduan kalau memang ada ya, supaya kita ada perbaikan. Jadi nggak usah khawatir ya pada masyarakat untuk tadi ada sarana pengaduan pertama ke KPK yang pasti dilindungi ya. Yang kedua di UPG yang saya tahu juga itu pasti melindungi si pelapor. Dan, nah ini ada dana di KPK tuh biasanya minta nomor yang bisa dihubungi. Jangan takut kok, itu hanya untuk memperdalam saja kalau perlu. Itu aja sih, pasti dilindungi kok yang namanya apalagi mungkin adik-adik pernah mengenal namanya whistleblower ya? Ya, whistleblower. Nah itu pasti dilindungi sekali. Oke. Nah gitu, jadi buat kalian yang berniat melaporkan tindakan gratifikasi, jangan pernah takut ya, karena identitas kita itu udah pasti dilindungi oleh KPK, bahkan undang-undang. Ngomong-ngomong nih Pak, tadi kan Bapak menyampaikan di Kanwil itu Bapak sudah ada di bentuk UPG. Nah, pernah nggak Pak ada yang melapor gitu dari UPG? Alhamdulillah sejauh ini nihil sih karena saya yakin banget pertama dari teman-teman bidang K itu selalu membangun komunikasi, itu yang paling penting. Bagaimana membangun komunikasi, menyampaikan pesan-pesan anti korupsi. Nah, sejauh ini saya nilai sangat berhasil karena ya nihil ya, alhamdulillah. Ya, ini juga saya sangat berharap pada teman-teman semuanya untuk saling mengingatkan ya. Itu lagi. Jadi kalau terlihat gejalanya saja, tolong diingatkan. Insya Allah itu tidak akan pernah terjadi. Jangan setelah terjadi baru diingatkan. Saja peserta. Amin, semoga ya Pak ya, kita berdoa bersama-sama, semoga instansi pemberian kita bersih dari segala tindak pidana yang membawa ke ranah korupsi yang diawali dengan tindakan gratifikasi. Baik, pembahasan yang sangat informatif ya Pak. Terima kasih atas penjelasannya, semoga pendengar bisa mendapatkan wawasan yang lebih baik tentang gratifikasi dan bagaimana cara mencegahnya. Sama-sama. Saya sangat berharap ya kita semua bisa berperan dalam menciptakan budaya kerja dan layanan publik yang lebih bersih dan bebas dari korupsi. Ini pesan saya kepada semuanya, kepada staf dan pegawai. Dalam rangka menjaga integritas dan profesionalisme di lingkungan kerja kita, saya ingatkan kembali tentang larangan gratifikasi di tempat kerja kita ya. Gratifikasi dalam bentuk apapun, baik hadiah, uang, fasilitas, dan segala macam bentuknya. Apalagi yang berpotensi menimbulkan konflik, kepentingan, atau mempengaruhi objektivitas dalam jalankan tugas, sangat tidak diperkenankan di lingkungan kerja kita. Sebagai bagian dari komitmen kita terhadap transparansi dan akuntabilitas, pertama, saya meminta semuanya tolak pemberian dalam bentuk apapun. Ya, saya yakin ini dengan pemberian itu pasti ada maksud tertentu dan bisa menimbulkan kesan tidak objektif dalam jalankan tugas. Berikutnya, laporkan segala bentuk gratifikasi yang tidak dapat dihindari atau yang diterima dalam situasi yang tidak memungkinkan untuk ditolak. Ya, sesuai dengan prosedur pelaporan yang telah ditetapkan. Yang paling penting, jaga sikap profesional dalam setiap interaksi, baik dengan kolega, pelanggan, mitra kerja, maupun pihak eksternal lainnya. Kita semua bertanggung jawab untuk menjaga reputasi dan kepercayaan yang telah dibangun, serta mencegah segala bentuk penyalahgunaan kewenangan. Mari kita jaga lingkungan kerja kita agar tetap bersih, berintegritas, dan bebas dari praktek-praktek yang tidak etis. Terima kasih atas perhatian dan komitmen semua pihak untuk terus menjunjung tinggi
nilai-nilai integritas di tempat kerja kita. Baik, demikian mungkin podcast kita kali ini nih. Pembahasannya sangat seru ya, guys ya. Mungkin kita bisa berjumpa lagi di Ngopi Asik selanjutnya. Dadah!